Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah, di beberapa hari yang lalu Pak Nadiem sudah menyatakan pamit di DPR RI Bapak Ibu ya. Nah, kemudian muncul di berbagai media nama-nama isu, nama-nama calon pengganti dari Menteri Pendidikan Pak Nadiem, Menteri Pendidikan baru di era Prabowo Gibran. Ini menarik untuk kita simak Bapak Ibu. Ini diantaranya ya dari Kompas, deretan nama-nama yang diisukan jadi Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Kemudian ada juga dari Tribun News, isu calon Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo Gibran, Aceh Hasan hingga Rektor IPB. Ini menarik untuk kita lihat dua profil dari dua tokoh ini ya, profil dari dua tokoh, Pak Aceh Hasan dan Rektor dari IPB. Kita mulai dari yang pertama. Kami cek di Wikipedia. Ya, yang dimaksud Rektor IPB itu Arif Satria, Bapak Ibu. Beliau adalah akademisi, ya, akademisi. Kalau kita lihat di sini di profil beliau disebutkan bahwa Profesor Dr. Arif Satria SPMSI lahir 17 September 1971 adalah seorang akademisi yang berasal dari Indonesia, terpilih sebagai Rektor IPB ke-14 pada 15 November 2017, ia kembali terpilih menjadi Rektor IPB ke-15 untuk masa bakti 2023 sampai 2028. Jadi saat ini masih beliau yang menjabat sebagai Rektor Institut Pertanian Bogor, Bapak Ibu. Nah, jadi beliau akademisi bergelar profesor. Nama Pak Arif Satria ini memang ramai disebutkan di berbagai media, diisukan sebagai Menteri Pendidikan baru nantinya. Tapi lagi-lagi keputusan final nanti kan kita ketahui nanti 20 Oktober setelah Pak Prabowo dilantik tentu akan dibacakan kabinetnya beliau. Tokoh yang kedua yang disebutkan adalah Aceh Hasan Syadzili. Di sini disebutkan bahwa Dr. TB Haji Aceh Hasan Syadzili MSc lahir 19 September 1976, adalah seorang akademisi dan politikus. Jadi memang beliau latar belakangnya ini akademisi juga, politikus juga, berkebangsaan Indonesia saat yang menjabat sebagai anggota DPR RI, Dapil Jawa Barat 2 tahun 2019 ya. Sebelumnya ia adalah anggota DPR RI yang dilantik melalui pergantian antar waktu PAW, sisa masa jabatan 2014 sampai 2019 menggantikan Andika Hasrumi yang mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Banteng pada Pilgub 2017. Nah, jadi kalau Pak Aceh ini beliau selain akademisi juga, beliau politikus juga, menjabat sebagai anggota DPR RI, Bapak Ibu. Nah, dua tokoh ini yang muncul di permukaan di media disebutkan sebagai calon Menteri Pendidikan baru nantinya di era pemerintahan Pak Prabowo. Kita tunggu finalnya 20 Oktober setelah Pak Prabowo dilantik. Tentu ini akan menjadi hal menarik untuk guru-guru sebagai mengetahui siapa pemimpin di Kementerian Pendidikan berikutnya, Bapak Ibu. Karena Pak Nadiem kan kemarin sudah menyatakan pamit di DPR RI. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, bisa jadi nanti Pak Prabowo kembali merekrut Pak Nadiem sebagai anggota kabinetnya ya, bisa jadi juga seperti itu. Bapak Ibu anggota Komisi 10, ini adalah perjalanan 5 tahun yang saya nggak mungkin bisa lupakan ya. Kita sudah melalui lebih dari berapa episode ya, 26 ya kalau nggak salah ya, episode Merdeka Belajar, 26 kebijakan signifikan yang belum pernah terjadi dalam sejarah pendidikan kita. Satu hal yang harus saya ucapkan pertama adalah tidak mungkin 26 episode itu, kebijakan itu dengan semua ketidaksempurnaannya, tapi tetap saja dampaknya sangat signifikan. Tidak mungkin itu bisa terjadi tanpa dukungan Komisi 10. Dan saya jujur aja, walaupun banyak sekali tantangan, perdebatan, tantangan kritik yang kadang-kadang tajam dilontarkan ke kami dan tim kami, terus terang kritik dan semua masukan itu membuat kita sebagai tim manajemen di Kemdikbudristek lebih baik, dan setiap hari tertantang untuk menjadi lebih baik untuk melayani para konstituen kita di bidang pendidikan. Dan Komisi 10 dengan semua kritikannya, dengan semua, tetap menjadi mitra yang selalu berjuang bersama. Itu yang saya sadari.
bahwa misinya itu sama, hatinya ada di tempat yang sama, dan itu yang membuka. Mungkin harapan ini bisa menjadi contoh ya dari kemitraan antara komisi dan kementerian, di mana karena kemitraan itu kita bisa mencapai hal-hal yang mungkin 5 tahun yang lalu tidak mungkin kita pikirkan. Ya, kalau kita benar-benar balik ke awal, kalau Bapak Ibu masih ingat bahwa ada, ya mungkin ada berbagai macam ide-ide besar gitu ya, mungkin di dalam hati kita masing-masing banyak yang tidak percaya gitu, kayak oke lah itu visi aja, visi, tapi hampir semua dari visi kita menjadi realita di hari ini. Dan saya ingin mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Komisi 10 atas pengalaman yang luar biasa ini, karena ada kemungkinan besar ini adalah saat terakhir saya akan duduk di sini secara formal dengan Bapak Ibu, tapi kalaupun itu terjadi, harapan besar saya bahwa kami akan selalu menjalin pertemanan, ya kan, sekalinya sudah berdampak di dalam pendidikan, pasti akan selalu punya hati pendidikan di dalam hati kita semua. Dan saya juga ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim terhebat di pemerintah ini, Kemdikbudristek. Saya bias, menurut saya ini tim terhebat, tapi luar biasa pengorbanan yang telah mereka lakukan, Kemdikbudristek, terutama pemimpin-pemimpin eselon 1 dan 2, yang dengan berbagai tantangan, apalagi dengan COVID, telah bisa mencapai semua hal-hal ini dengan begitu banyak tekanan, dengan begitu banyak krisis yang terus terjadi, tapi mereka punya kemampuan dan motivasi yang luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu di ruangan ini tahu betapa besarnya mereka mengorbankan, bahkan di waktu pribadi mereka nggak bisa tidur dan lain-lain. Ini adalah hal yang membuat saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini. Mungkin untuk menutup, karena dari tadi udah banyak yang memberikan pantun, mungkin saya kasih sedikit lagi, bukan pantun tapi mungkin puisi kalau boleh, biar agak beda sedikit. Ibu dan Bapak yang saya hormati, hari ini raker terakhir kami. Berkumpul bersama di hari ini, izinkan saya sedikit berpuisi. Zaman dulu, murid merasa berat bangun di pagi hari. Memakai seragam sekolah terasa tegang di hati. Karena anak itu tahu sesaat lagi dia akan masuk ruang kelas yang menakuti. Zaman dulu, setiap kesalahan dikenai hukuman, setiap pertanyaan dipermalukan. Relevansi dari ajaran semakin membingungkan, dari hari ke hari ia semakin ketinggalan. Bukan hanya anak loh yang ketakutan, ibu guru pun tak bisa nafas mengejar pembelajaran. Materi ajar serasa kereta tanpa batas kecepatan. Beban birokrasi membuat guru seperti tahanan. Tetapi di dalam hati setiap anak ada mimpi yang tersembunyi, keinginan untuk belajar tanpa dihakimi, kepercayaan kuat bahwa dia punya kompetensi, keinginan untuk dilihat sebagai manusia mandiri. Dan setiap guru punya firasat di dalam hati bahwa mungkin metode kuno sudah tidak relevan lagi, bahwa pembelajar sepanjang hayat tidak mungkin bisa diproduksi dengan kekakuan, dengan penghafalan dan standarisasi. Baik anak maupun guru harus diberikan ruang untuk berkreasi, berinovasi, bahkan untuk berjuang. Ruang kelas menjadi panggung dan juga peluang untuk menemukan jati diri setiap orang. Pada hari ini kita semua bergabung untuk melihat apa yang terjadi kalau murid dan guru diberikan panggung, untuk membuktikan bahwa kreativitas dan kolaborasi sama pentingnya dengan berhitung. Karena inilah resep yang membuat mimpi setiap anak melambung. Bapak dan Ibu, proses transformasi membutuhkan sabar. Hampir 5 tahun kami sibuk menanam akar. Baru sekarang bunga perubahan terlihat mekar. Di tangan Anda semua saya titipkan Merdeka Belajar.